Liu Chengyu basah kuyup oleh hujan. Ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang, Liu Chengyu sangat marah. Liu Chengyu hampir secara naluriah ingin memarahi Chen Yang, namun tiba-tiba Chen Hong memerintahkan pengawalnya, tampar binatang ini dengan keras sampai dia menurut. Seorang pengawal mengangkat tangannya dan menamparkan muka Liu Chengyu 2 kali. Liu Chengyu biasanya memiliki temperamen yang buruk yang suka memukuli dan memarahi pengawal keluarga Liu ini di setiap kesempatan. Para pengawal ini memiliki kebencian terhadap Liu Chengyu di dalam hati mereka, tetapi karena status Liu Chengyu, bahkan jika mereka tidak puas, mereka tidak dapat mengungkapkannya. Tapi itu berbeda sekarang. Chen Hong meminta pengawal itu untuk memukul Liu Chengyu. Pengawal ini tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Liu Chengyu. Kedua foton itu menamparkan wajah Liu Chengyu, meninggalkan 2 bekas tamparan di wajah Liu Chengyu. Berhenti berkelak. Liu Chengyu melihat situasi ini dan tahu bahwa jika dia tidak berlutut, itu hanya akan menjadi lebih buruk. Dia berlutut di tanah yang dipenuhi air. Hujan deras mengguyur, mengubah Liu Chengyu menjadi tikus yang tenggelam. Liu Chengyu berlutut di dalam air, mengangkat kepalanya, dan memandang Chen Yang. Chen Yang, aku salah, kamu, tolong lepaskan aku, biarkan aku bangun, aku akan mati. Liu Chengyu bersin sambil berbicara. Ketika Chen Yang melihat penampilan Liu Chengyu yang memalukan, dia tidak menunjukkan simpati sama sekali. Sebaliknya, dia terkekeh dan berkata, Tuan Liu, saya membiarkan Anda berlutut di sini demi kebaikan Anda sendiri. Anda akan berterima kasih kepada saya di masa depan. Liu Chengyu ingin mengutuk, tapi dia khawatir Chen Hong akan melakukannya. Untuk mengalahkannya, saya hanya bisa berlutut di tanah dan menarik kembali kata-kata kutukan itu. Chen Yang memandang Liu Chengyu, apakah kamu ingin memarahiku? Tegur saja aku sebanyak yang kamu mau, jangan ditahan di dalam hati. Liu Chengyu mengepalkan tangannya dengan kedua tangan dan menatap Chen Yang. Liu Chengyu sangat marah saat ini. Chen Yang tersenyum, kamu terlihat tidak yakin, itu bagus, aku menyukai sikapmu. Wajahnya menoleh ke arah Chen Hong, aku hanya punya satu permintaan, biarkan anakmu berlutut sampai aku yakin dia tobat. Apakah permintaan ini tidak terlalu berlebihan? Tidak terlalu banyak. Chen Hong berbicara dan memandang pengawal itu, kamu tinggal dan awasi dia. Kamu tidak bisa membiarkan dia bangun tanpa izinku. Bu, aku tidak tahan lagi. Liu Chengyu langsung menangis saat mendengar perkataan Chen Hong, Chen Yang ini ingin membunuhku. Bu, kamu jangan tertipu oleh Chen Yang ini. Dia ingin membunuhku. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Chen Yang tertawa ketika mendengar kata-kata Liu Chengyu, berlututlah dengan benar. Haha, Chen Yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa ini jelas merupakan provokasi yang disengaja oleh Chen Yang. Liu Chengyu sebenarnya menundukkan kepalanya saat ini dan terdiam. Dia sangat takut dipukuli lagi. Meskipun Zhang Xueyao tidak menyukai Liu Chengyu, dia masih merasa bahwa Chen Yang melakukan ini terlalu berlebihan, jadi dia meraih tangan Chen Yang dan berkata, Junior, lupakan saja, hujannya cukup deras, beri dia pelajaran saja, tidak perlu membuatnya sakit. Chen Yang melirik Zhang Xueyao, kakak senior, saya akan cemburu jika kamu mengatakan ini. Cemburu. Zhang Xueyao tidak menyangka Chen Yang akan mengatakan ini. Dia berhenti dan menatap Liu Chengyu lagi, Junior, bagaimana kamu bisa cemburu? Dia dan aku. Zhang Xueyao hanya ingin menjelaskan kepada Chen Yang, tetapi dia tidak menyangka Chen Yang sudah tersenyum dan berkata, saya cuma bercanda, kakak senior, tolong tinggalkan dia sendiri singkatnya, demi kebaikannya sendiri, biarkan dia berlutut. Chen Yang sudah mengatakan ini, dan Zhang Xueyao tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terlebih lagi, Zhang Xueyao sangat khawatir Chen Yang akan cemburu. Chen Hong membawa Chen Yang dan Zhang Xueyao ke rumah sakit. Di rumah sakit, Liu Chang tidak sadarkan diri. Chen Yang mendatangi Liu Chang, menatap Liu Chang, dan berkata dengan ringan, seperti yang diharapkan, masih ada satu napas tersisa. Jika 2 atau 3 jam berlalu, Liu Chang tidak akan bernapas satupun. Bahkan jika para dewa datang, aku khawatir mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Hati Chen Hong berdebar kencang. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Liu Chang.
Sekarang mendengar kata-kata Chen Yang, Chen Hong menghela nafas lega dan buru-buru berkata, Dokter Chen, bisakah kamu menyelamatkan suamiku secepatnya? Suamimu masih punya satu nafas lagi, tapi Chen Yang terdiam. Hong panik. Dia takut Chen Yang tiba-tiba mengatakan bahwa kondisi suaminya buruk, jadi dia bertanya dengan hati-hati, Dokter Chen, ada apa? Tapi ini belum waktunya mengobati suamimu. Chen Yang keluar dari ICU dan duduk di kursi di luar. Chen Hong panik ketika mendengar kata-kata Chen Yang, Dokter Chen, jika karena uang, saya dapat menambahkan lebih banyak uang, saya dapat mentransfer uangnya kepada Anda sekarang, pastikan untuk menyelamatkan suami saya. Aku sudah berjanji akan menyelamatkan suamimu, jadi aku tidak akan pernah mengingkari janjiku, apalagi meminta uang lagi padamu. Chen Yang berkata, hanya saja tidak ada darah yang cocok dengannya sekarang. Darah? Darah apa? Chen Hong memandang Chen Yang, apakah dia perlu dioperasi? Jika saya membutuhkan darah, saya bisa segera mencari seseorang yang golongan darahnya sama dengan suami saya. Darah orang tua anak. Chen Yang langsung menyela Chen Hong dan mengucapkan tiga kata ini. Darah orang tua. Chen Hong terkejut, menatap Chen Yang, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Apakah kamu curiga bahwa Cheng Yu bukan anak kandung suamiku? Sebelum Chen Hong menyelesaikan kata-katanya, Chen Yang sudah menyela, saya pikir Anda salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa putra Anda bukan anak kandung Anda. Darah biologis ini juga disebut darah jantung. Apakah Anda mengerti sekarang? Darah jantung. Chen Hong tercengang dan memandang melihat Chen Yang, bagaimana kamu mendapatkan ini? Kamu tidak ingin membunuh anakku, bukan? Chen Hong sudah sedikit kewalahan karena kegelisahannya, dan bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Chen Yang tersenyum, jangan khawatir, tidak perlu membunuh putramu. Kebanyakan orang tidak bisa mengeluarkan darah ini, tapi aku berbeda. Aku hanya menunggu kesempatan sekarang. Chen Hong berkata. Pada saat ini, seorang pengawal buru-buru datang dan berdiri di depan Chen Hong, tuan muda pingsan. Itu dia sekarang. Chen Yang mendengar pengawal itu berkata bahwa Liu Chengyu pingsan dan membuka mulutnya dan berkata, bawa dia ke sini. Pengawal itu memandang Chen Hong, yang mengangguk. Liu Chengyu digendong dan dibaringkan di tempat tidur di sebelahnya. Saat ini, Liu Chengyu pingsan. Tangkap jiwa. Chen Yang berteriak, tangkap jiwa. Penjamret jiwa tiba-tiba terbang keluar. Perebutan jiwa dan Chen Yang telah menjadi satu, dan Chen Yang dapat mengendalikan perebutan jiwa sesuka hati. Perebutan jiwa tiba-tiba terbang ke dalam hati Liu Chengyu. Saat Liu Chengyu menjerit kesakitan, jiwa yang diculik itu terbang kembali dari tubuh Liu Chengyu ke tangan Chen Yang. Saat ini, ada sedikit darah di Sol Seizing. Itulah gairah Liu Chengyu. Ini adalah hasrat Liu Chengyu. Liu Chengyu, yang sudah pingsan, tiba-tiba terbangun. Tangannya menutupi hatinya. Sangat menyakitkan. Chen Yang sudah berada di depan Liu Chengyu, dan jari-jarinya tiba-tiba menekan hati Liu Chengyu. Uang yang saya tagih termasuk harga untuk menyelamatkan Anda. Mata Liu Chengyu menatap ke arah Chen Yang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini. Ini adalah orang yang benar-benar berbeda dari Liu Chengyu biasanya, panggilan. Liu Chengyu tiba-tiba menutup matanya dan berbaring lagi. Chen Yang menjauhkan jarinya dari tubuh Liu Chengyu dan menahan jiwa di depan Liu Chang. Saat ini, Liu Chang sudah tidak sadarkan diri dan hanya memiliki satu nafas tersisa. Chen Yang mengambil jiwa pencuri jiwa yang berlumuran darah jantung Liu Chengyu dan memberi suntikan pada Liu Chang. Dia menggunakan Xuanmen 13 jarum. Setiap jahitan tidak boleh salah. Jika tidak maka tidak hanya gagal menyelamatkan orang, tetapi malah membunuh mereka. Setelah Chen Yang memberikan suntikan terakhir, Liu Chang yang tidak sadarkan diri tiba-tiba berbalik dan duduk. Wow, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Seteguk darah ini berbeda dengan darah yang dia muntahkan sebelumnya. Bau darah membuat orang mual. Bahkan orang-orang di luar ICU pun mau ingin muntah saat mencium bau amis. Sebagai dokter darurat, Zhang Xueyao belum pernah melihat adegan berdarah dan mencium banyak bau yang tidak sedap, tetapi setelah dia mencium bau amis ini, Zhang Xueyao tidak dapat menahannya.
Dia segera berjalan ke jendela di sebelahnya dan menghirup udara segar. Saat ini, Zhang Xueyao tidak lagi berani pergi ke bangsal ICU. Setelah Liu Chang selesai muntah, dia bisa membuka matanya dan berbicara. Sangat nyaman, kata Liu Chang. Sayang, kamu akhirnya bangun. Chen Hong akhirnya merasa lega saat melihat Liu Chang bangun dan masih bisa berbicara. Liu Chang memandang Chen Yang dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, dokter. Chen, terima kasih, Anda menyelamatkan hidup saya kali ini. Tidak perlu berterima kasih. Chen Yang melambaikan tangannya, saya tidak menyelamatkan hidup Anda dengan sia-sia. Saya dibayar dengan uang untuk menyelamatkan nyawa, harap ingat untuk mentransfer 20 juta ke rekening saya. Saya sudah meminta seseorang untuk mentransfernya. Setelah mendengar kata-kata Chen Yang, Chen Hong buru-buru berkata, Dokter Chen, besok uangnya pasti akan tiba. Juga, kompensasi atas cedera anak saya pada properti telah dibayarkan. Setiap orang akan diberi tambahan 50.000, dan manajer akan diberi tambahan 100.000. Chen Yang tidak menyangka bahwa wanita ini, Chen Hong, akan sangat murah hati. Karena Chen Hong pernah dikalahkan Chen Yang sebelumnya, Chen Yang selalu punya masalah dengan Chen Hong. Ia mengira Chen Hong adalah wanita yang sombong dan mendominasi, namun Chen Hong sangat menyayangi suaminya, terutama kesediaan Chen Hong untuk menyelamatkan Liu Chang dengan segala cara, yang membuat Chen Yang sedikit tersentuh. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Chen Hong adalah wanita yang setidaknya memiliki rasa sayang yang besar terhadap suaminya. Sekarang, Chen Hong berinisiatif memberikan tambahan 50.000 kepada personel pengelola properti yang dirugikan oleh Liu Chengyu, 150.000 untuk setiap orang. Manajer properti Liao Hongsheng 300.000. Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Liu atas nama staf manajemen properti. Ketika Chen yang mengatakan ini, dia tiba-tiba berkata, saya lupa menyebutkan satu hal tadi, 20 juta saya termasuk biaya pengobatan untuk perawatan Liu Chengyu. Anakku, Chen Hong dan Liu Chang sama-sama memandang Chen Yang. Terutama Liu Chang yang baru saja bangun dan tidak tahu apa yang terjadi. Benar, Chen Yang mengangguk, ayo, izinkan saya mendemonstrasikannya, Liu Chengyu. Chen Yang tiba-tiba berteriak, Liu Chengyu, yang telah bangun, masuk dari luar. Tuan Liu, saya meminta Anda untuk berlutut di luar, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin memarahi saya atau memukul saya? Saya akan memberi Anda kesempatan ini. Chen yang memandang Liu Chengyu, di depan orang tua Anda, beritahu aku apa yang ada di hatimu, ungkapkan pikiranmu. Aku. Liu Chengyu memandang Chen Yang, lalu ke Chen Hong dan Liu Chang. Tiba-tiba, Liu Chengyu menjatuhkan diri dan berlutut di tanah. Chen Hong dan Liu Chang terkejut, tiba-tiba Liu Chengyu berlutut. Apa yang terjadi? Liu Chang bertanya. Aku sangat berterima kasih kepada dokter Chen karena telah menyelamatkanku. Liu Chengyu berkata, sekarang, aku merasa terlahir kembali. Setelah mendengar kata-kata Liu Chengyu, Chen Hong buru-buru mendatangi Liu Chengyu, menggeliat mengulurkan tangan kanannya, dan menempelkannya ke dahi Liu Chengyu, tidak panas. Nak, jangan menakuti ibumu. Aku tahu aku bertindak terlalu jauh untuk menyelamatkan ayahmu, tetapi kamu tidak akan terbakar otakmu. Liu Chengyu terlalu abnormal. Terutama ketika Liu Chengyu mengucapkan kata-kata tentang kelahiran kembali, Chen Hong dan Liu Chang tidak percaya itu keluar dari mulut putra mereka. Bu, dalam hati saya tahu betul apa yang saya lakukan. Saya baik-baik saja. Liu Chengyu berkata, saya merasa sangat nyaman sekarang, lebih nyaman dari sebelumnya. Saya berhutang semua ini kepada dokter Chen. Terima kasih dokter Chen karena telah menyelamatkan saya. Tidak perlu berterima kasih. Chen yang berkata dengan ringan, bagaimanapun, sayalah yang menerima 20 juta. Mulai sekarang, Anda harus menjauh dari saudari saya. Jika aku tahu kamu mengganggu adikku lagi, aku akan melakukannya. Aku tidak bisa menjamin apakah tubuhmu akan kembali ke keadaan semula. Aku tidak akan pernah berani mengganggu adikmu lagi. Aku bersumpah, aku akan menjauh darinya. Adikmu, jika ada yang berani mengambil tindakan terhadap adikmu, aku berjanji akan membunuhnya. Liu Chengyu segera menyatakan pendiriannya.
Chen yang sangat puas. Bagus sekali, aku tidak menyelamatkanmu dengan sia-sia. Liu Chang dan Chen Hong terkejut dengan penampilan Liu Chengyu. Apa yang terjadi? Liu Chang bertanya. Chen yang memandang Liu Chang, putramu telah diberi makan terlalu banyak olehmu sejak dia masih kecil, yang menyebabkan dia menjadi panas dan tubuhnya terbakar. Aku membiarkannya berendam di tengah hujan di luar agar udara dingin masuk ke tubuhnya. Saya juga menggunakan Soul Seizing untuk membuat tubuhnya terbakar. Sejak itu, setidaknya selama 5 tahun, dia tidak akan lagi menderita ki panas dan terbakar. Selama dia mengkultivasi tubuh dan sifatnya dan menjalani terapi diet yang tepat untuk memulihkannya ki yang tidak teratur di tubuhnya dalam 5 tahun ini, dia dapat normal. Baru kemudian Chen Hong dan Liu Chang mengerti. Untuk sesaat, pasangan itu tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, Chen Hong langsung keluar. Direktur Zhang. Chen Hong datang ke depan Zhang Shuiyao. Zhang Shuiyao sedikit terkejut saat melihat kemunculan Chen Hong saat ini. Ada apa? Direktur Zhang, sekali lagi saya minta maaf karena telah memukuli Direktur Zhang hari itu. Jika terjadi sesuatu pada Direktur Zhang di kemudian hari, datang saja kepada saya dan saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu Direktur Zhang. Kata Chen Hong. Tidak perlu. Zhang Shuiyao menerima permintaan maaf Chen Hong ketika dia melihat bahwa Chen Hong tulus dalam permintaan maafnya. Masalah itu telah berlalu, dan saya benar-benar tidak mempedulikannya lagi. Chen yang berjalan keluar dari bangsal ICU, saudari Shuiyao, ayo pergi. Dia mengulurkan tangannya, memeluk pinggang Zhang Shuiyao, dan berjalan menuju lift. Di pintu masuk rumah sakit, Chen Yang dan Zhang Shuiyao masuk ke dalam mobil. Mata Zhang Shuiyao menatap Chen Yang, Junior, saya benar-benar tidak memahami keterampilan medis Anda. Dari mana Anda mempelajarinya? Otodidak. Chen Yang mengulurkan tangannya dan mencubit pipi Zhang Shuiyao. Kakak Shuiyao, ayo pulang. Ketika Chen Yang dan Zhang Shuiyao kembali ke rumah, Tang Shuiyun belum tidur. Dia sedang duduk di sofa dengan piyamanya, tubuhnya berbau seperti pancuran. Tang Shuiyun melihat Chen Yang kembali dan meletakkan tablet di tangannya. Bagaimana kabar Liu Chang? Selama dia memupuk karakter moralnya, dia mungkin bisa hidup bertahun-tahun lagi, kata Chen Yang. Tang Shuiyun menepuk tangannya di sampingnya. Ayo duduk, aku akan membicarakan urusan perusahaan denganmu. Zhang Shuiyao sangat bijaksana. Aku akan mandi. Aku juga ingin mandi. Ketika Chen Yang Gang mengatakan ini, mata tajam Tang Shuiyun sudah menatap Chen Yang. Kali ini ada hubungannya dengan akuisisi perusahaan Bas. Setelah mendengar ini, Chen Yang berubah pikiran dan duduk di sebelah Tang Shuiyun. Katakan padaku, tanya Chen Yang. Saya telah melakukan penelitian, dan perusahaan Bas lebih merupakan perusahaan kesejahteraan masyarakat, terutama subsidi pemerintah. Menurut metode operasi saat ini, bahkan jika kita mengambil alih, kita masih akan kehilangan uang. Tang Shuiyun melihat Chen yang terbuka mulutnya, dia langsung menyela, saya tahu Anda ingin mengatakan bahwa Anda punya uang dan ingin terus berinvestasi, tetapi operasi perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan metode operasi baru dan memecat semua manajemen perusahaan saat ini. Chen yang mendengar kata-kata Tang Shuiyun kemudian dia berkata dengan tenang, Anda memiliki keputusan akhir dalam masalah ini, saya tidak akan berpartisipasi. Saya ingin mempekerjakan manajer baru, tetapi saya perlu persetujuan Anda. Tang Shuiyun berhenti sebentar setelah mengatakan ini. Saya ingin mengundang Tang Sidong untuk datang. Berhenti. Chen yang mendengar Tang Shuiyun menyebut Tang Sidong dan langsung menyela Tang Shuiyun. Kamu tidak ingin mengundangnya untuk menjadi manajer perusahaan, bukan? Tang Shuiyun menggigit bibirnya dengan ringan, dia mengangguk sedikit, baru saja, dia menelepon saya dan meminta maaf kepada saya. Dia tidak punya tempat tujuan dan putus asa. Saya harap saya dapat membantunya. Tang Shuiyun, apakah kamu sudah gila? Ah, Chen yang mendengar kata-kata Tang Shuiyun, dia tampak seperti membenci Tang Sidong dan berkata, tidak ada satupun perbuatan Tang Sidong di masa lalu yang layak untuk dimaafkan. Jika bukan karena Tang Sidong, kakekmu tidak akan begitu marah sehingga dia terkena stroke dan dirawat di rumah sakit. Bukannya dia telah kembali ke ayah kandungnya. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah kembali.
Serigala jahat akan mengetahui hati nuraninya dan menjadi herbivora. Hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Tidak ada hal baik untuk dibicarakan dalam masalah ini, dan saya tidak akan menyetujuinya. Setelah Chen Yang mengatakan ini, ambil satu langkah dan pergi. Chen Yang. Tang Sueyun ingin memanggil Chen Yang, tetapi Chen Yang tidak berniat berhenti dan langsung kembali ke kamar. Bang! Pintunya ditutup oleh Chen Yang. Tang Sueyun menghela nafas, mengambil ponselnya, dan menelepon Bai Wanqing. Wanqing, sepertinya aku akan menjadi perawan lagi. Puff! Tawa Bai Wanqing datang dari ponselnya. Kamu masih berhati lembut dan memaafkan Tang Sidong, kan? Ya, Tang Sueyun berkata, saya pikir paman. Tidak, Tang Sidong sangat menyedihkan. Karena suatu saat, dia berhati lembut dan berencana untuk melepaskannya. Tang Sidong pergi untuk menjabat sebagai manajer perusahaan yang baru diakuisisi, tetapi begitu saya mengatakannya, Chen Yang sudah marah. Saya sebenarnya sudah memikirkan kemungkinan ini untuk waktu yang lama, tapi aku tetap mengatakannya. Lagi pula, Tang Sidong merawatku dengan baik pada awalnya. Apakah kamu menyesal setelah mengatakan ini? Bai Wanqing berkata, jika aku tahu ini akan terjadi jika demikian, mengapa kamu mengatakan sesuatu? Lupakan saja, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Jauhi Tang Sidong, dia tidak baik untuk... Tanda seru petik 2. Ketika Bai Wanqing mengatakan ini, dia berhenti, seolah-olah dia ragu. Wanqing, ada apa lagi antara kamu dan aku? Jika ada yang ingin Anda katakan, beritahu saya secara langsung. Tang Sueyun mendesak. Bai Wanqing mendengar kata-kata Tang Sueyun dan kemudian berkata, kamu memintaku untuk mengatakan ini, jadi aku akan mengatakannya secara langsung. Tang Sidong adalah kekasih Jiang Yusuang. Alasan mengapa dia kembali padamu seharusnya karena dia adalah Jiang Yusuang telah mencampakkannya. Ah! Tanda seru. Begitu Tang Sueyun mendengar ini, dia terkejut, bagaimana ini mungkin? Dia belum mencapai titik ini, bukan? Kenapa tidak mungkin? Bai Wanqing berkata, Tang Sidong awalnya adalah anak haram. Bahkan jika dia benar-benar kembali ke ayah kandungnya, dia tidak akan diterima oleh orang lain. Di keluarga Tang, karena kakekmu memiliki perasaan khusus terhadap Tang Sidong, dia memandangnya secara berbeda, tapi itu saja. Tentu saja dia perlu mencari pendukung, dan Jiang Yusuang adalah yang terbaik. Sayangnya, Jiang Yusuang tidak mau melepaskan Jiang Lu. Di matanya, Tang Sidong hanyalah mainan, dan Jiang Lu adalah wajahnya. Wanqing, bagaimana dengan hubunganmu dengan Profesor Jiang? Tang Sueyun hanya mengucapkan setengah dari kata-katanya, dan kata-kata lainnya tidak diucapkan. Bai Wanqing menjawab, saya hanya mengagumi Jiang Lu, tetapi saya tidak pernah memiliki hubungan dekat dengannya, dan sekarang dia juga hanya konsultan perusahaanku. Sebenarnya, Bai Wanqing berhenti dan berkata, sebenarnya, aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Tang Sueyun tersenyum ketika mendengar kata-kata Bai Wanqing, Wanqing, ada seseorang di hatimu. Siapa itu? Apakah saya mengenalinya? Bai Wanqing tidak menjawab, tapi berkata, Sueyun, dengarkan aku, jangan biarkan Tang Sidong membuat jarak antara kamu dan Chen Yang. Bangunlah pagi-pagi besok dan buatkan sarapan untuk Chen Yang. Dia tidak hanya tidak akan marah bersamamu saat dia terharu, dan mungkin itu juga bisa meningkatkan hubungan kalian berdua. Aku akan mencobanya. Tang Sueyun setuju. Setelah hujan lebat semalaman, kota Zonghai tampil baru. Tang Sueyun bangun pagi-pagi dan berinisiatif membuat sarapan. Pagi. Setelah Tang Sueyun melihat Chen Yang bangun, dia berinisiatif untuk menyambut Chen Yang. Chen Yang melirik Tang Sueyun, kamu bangun pagi-pagi untuk membuat sarapan. Itu tidak normal. Tidak bisakah aku bangun dan membuat sarapan? Kata Tang Sueyun. Zhang Shueyao juga berjalan keluar. Ketika dia melihat sarapan, Zhang Shueyao memandang Tang Sueyun, apakah kamu yang membuat ini? Tentu saja. Tang Sueyun berkata dengan bangga, bukankah ini mengejutkan? Keterampilan memasakku bagus, bukan? Itu memang terlihat bagus. Zhang Shueyao Ayo, cicipi. Tang Sueyun meminta Chen Yang dan Zhang Shueyao untuk duduk di meja makan, dan dia pergi ke dapur untuk mengambil mangkuk. Zhang Shueyao mendekatkan wajahnya ke Chen Yang, apa yang terjadi? Kalian bertengkar tadi malam? Tidak.
Chen yang menyangkal. Kalau begitu aku bisa memakannya dengan percaya diri. Zhang Shuiyao berkata, aku hanya takut jika kalian berdua bertengkar, aku akan terpengaruh. Ayo, coba bubur yang kubuat. Aku bangun pagi-pagi untuk membuat ini, kata Tang Shuiyun. Kalau begitu aku harus mencobanya. Zhang Shuiyao mengisi mangkuk, mengambil sendok kecil dan menyesapnya ketika dia mendengar bel pintu berbunyi. Aku akan membuka pintunya. Chen yang hendak berdiri, tetapi Tang Shuiyun telah mengambil inisiatif untuk berkata, duduklah, dan aku akan membuka pintu. Chen yang duduk kembali, selalu merasakan bahwa Tang Shuiyun terlalu proaktif. Tang Shuiyun tiba di depan pintu kamar. Saat dia membuka pintu, Tang Sidong menyerahkan buket bunga di tangannya kepada Tang Shuiyun. Shuiyun, ini bunga lili favoritmu saat kamu masih kecil. Dalam sekejap, melihat Tang Sidong di depan pintu, senyum di wajah Tang Shuiyun langsung menghilang. Tanda seru. Tang Shuiyun tidak menyangka Tang Sidong akan datang ke rumahnya pagi-pagi sekali. Ketika Tang Shuiyun melihat bunga bakung di tangan Tang Sidong, Tang Shuiyun terlihat panik. Matanya tanpa sadar menatap Chen Yang. Kebetulan Tang Shuiyun membuat sarapan pagi-pagi sekali, hanya karena dia ingin meminta maaf kepada Chen Yang. Siapa sangka Tang Sidong akan datang ke rumah Tang Shuiyun saat ini dan membawa karangan bunga. Tang Shuiyun khawatir Chen Yang akan salah paham. Dia membuatkan sarapan untuk menyenangkan Chen Yang. Tang Sidong. Begitu Chen Yang melihat Tang Sidong, dia salah paham dan menatap Tang Shuiyun. Shuiyun, apakah kamu membuatkan sarapan agar aku setuju Tang Sidong menjadi manajernya? Tidak, ini kebetulan. Ketika Tang Shuiyun mendengar kata-kata Chen Yang, dia dengan cepat menjelaskan. Manajer. Tang Sidong mendengar kata-kata Chen Yang dan memandang Tang Shuiyun. Shuiyun, aku tahu kamu akan membantuku. Aku tidak punya pilihan selain meminta bantuanmu. Tang Sidong, sudah kubilang sebelumnya, aku. Sebelum Tang Shuiyun menyelesaikan kalimatnya, wajah Tang Sidong tiba-tiba berubah. Dia berubah dan menutupi usus buntunya dengan tangan kanannya. Tang Shuiyun terkejut dan buru-buru memanggil Chen Yang, suamiku, kemarilah dan lihat. Kamu tidak bisa mati. Chen Yang hanya melihatnya sekilas dan berkata ringan, itu hanya radang usus buntu, hanya butuh operasi kecil, tidak ada yang perlu diributkan. Sakit. Tang Sidong mengerutkan kening dan tiba-tiba duduk di tanah, sepertinya itu sangat menyakitkan. Tunggu sebentar, aku akan memanggil ambulans. Ketika Tang Shuiyun baru saja mengangkat telepon, Liao Hongsheng datang dengan dua penjaga keamanan. Tuan Chen, saya minta maaf, kami telah mengabaikan manajemen kami. Ketika Liao Hongsheng melihat Tang Sidong duduk di depan rumah Chen Yang, dia buru-buru menjelaskan kepada Chen Yang, Tang Sidong memanfaatkan penjagaan kami yang lengah. Dia menyelinap masuk secara diam-diam, dia sampai ke bawah gedung No. 1, dan mengikuti pemiliknya masuk. Setelah kami menemukannya melalui kamera pengawas, kami segera bergegas, tapi masih terlambat. Liao Hongsheng dan penjaga keamanan di sini baru saja menerima manfaat dari Chen Yang. Di mata mereka, Chen Yang adalah orang yang paling penting di hati mereka. Belum lagi Tang Sidong, bahkan jika Tang Sifeng datang, Liao Hongsheng tidak akan mengizinkannya masuk selama Chen Yang tidak mengizinkannya. Dia akan menghentikan Tang Sifeng. Chen Yang memandang Liao Hongsheng dan berkata, tidak apa-apa. Anda dapat mengatur mobil untuk membawanya ke rumah sakit. Ini hanya radang usus buntu. Tidak ada yang serius. Dia hanya berpura-pura menjadi seperti ini sekarang. Saya mengerti. Liao Hongsheng setuju, kirim Tang Sidong ke rumah sakit. Shuiyun, aku benar-benar kesakitan. Tang Sidong berpura-pura kesakitan di depan Tang Shuiyun, berharap Tang Shuiyun akan mengasihaninya, tetapi dia tidak menyangka akan diungkap oleh Chen Yang. Saat ini, Tang Sidong hanya bisa terus berpura-pura menjadi menyedihkan. Kamu tidak tahan lagi. Tang Shuiyun baru saja menelepon panggilan darurat. Sebelum ambulans tiba, cara terbaik adalah meminta Liao Hongsheng mengirim seseorang untuk membawa Tang Sidong ke rumah sakit. Dia memandang Liao Hongsheng, manajer Liao, maaf mengganggu Anda. Tuan Tang, ini kewajiban saya. Liao Hongsheng berkata, karena Dokter Chen telah memberikan penjelasannya, kami pasti akan mengirim Tang Sidong ke rumah sakit dengan selamat. Shuiyun, aku kesakitan, tolong ikut aku.
Tang Sidong digendong di punggung seorang penjaga keamanan, dan dia memandang Tang Sueyun dengan ekspresi menyedihkan. Tang Sueyun tidak tahan melihat penampilan menyedihkan Tang Sidong saat ini, jadi dia harus menganggukkan kepalanya. Aku akan mengemudi sekarang. Tang Sueyun mengambil mantel dan berkata, Chen Yang, saya akan membawa Tang Sidong ke rumah sakit. Aku akan meneleponmu nanti. Chen Yang tidak berkata apa-apa. Jelas Chen Yang masih marah. Tang Sueyun melirik Chen Yang lalu berjalan keluar. Setelah pintu ditutup oleh Tang Sueyun, mata Zhang Shuiyao menatap Chen Yang. Kamu jelas-jelas cemburu, kenapa kamu tidak menghentikannya? Aku sudah lama merasa aneh, kenapa Tang Sueyun tiba-tiba bangun untuk membuat sarapan. Sepertinya dia hanya berusaha menyenangkan saya supaya saya setuju jika Tang Sidong menjadi manajer. Chen Yang berkata, saya tidak akan setuju. Tidak peduli bagaimana dia membujukku, saya tidak akan setuju. Tang Sueyun mengantar Tang Sidong ke rumah sakit. Setelah melihat Tang Sidong pergi ke ruang gawat darurat, Tang Sueyun mengambil ponselnya dan menelepon Chen Yang, tetapi Chen Yang tidak menjawab. Dia pasti marah. Tang Sueyun berkata pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi hari ini terlalu kebetulan. Chen Yang pasti salah paham. Tang Sueyun sangat sulit menjelaskan. Dia pergi ke perusahaan. Saat Tang Sueyun memasuki perusahaan, Lin Zhenmin sudah berdiri. Presiden, Chen Yang datang ke perusahaan pagi-pagi sekali dan berada di kantor Anda. Saya pikir dia tampak sangat marah. Tang Sueyun awalnya berpikir bahwa dia tidak dapat melihat Chen Yang. Tanpa diduga, Chen Yang tiba di kantornya. Dia sangat gembira dan segera berkata, pergi dan buatkan 2 cangkir kopi. Oke, Lin Zhenmin setuju. Tang Sueyun membuka pintu kantor dan masuk. Dentur. Tangan Chen Yang mengetuk keyboard dengan cepat. Bahkan ketika Tang Sueyun masuk, Chen Yang mengabaikan Tang Sueyun dan terus mengetik di keyboard. Tang Sueyun mendatangi Chen Yang dan melihat ke layar, ternyata Chen Yang sedang mengobrol dengan seseorang secara online. Chen Yang ahli dalam trolling. Masih marah? Tang Sueyun bertanya. Iya, Chen Yang tidak menyangkalnya. Kupikir kamu membuatkan sarapan untukku, dan aku sangat tersentuh. Tapi ternyata badut itu adalah aku, dan kamu melakukannya untuk Tang Sidong. Menurutmu siapa tidak akan marah jika kamu menjadi aku? Tang Sueyun menyentuh tangan Chen Yang dan berkata, aku benar-benar membuatkan sarapan untukmu. Aku benar-benar tidak menyangka Tang Sidong akan datang ke rumah kita. Chen Yang mengabaikannya Tang Sueyun. Ketika Tang Sueyun melihat situasi ini, dia menggigit bibir merahnya dan tiba-tiba duduk di pelukan Chen Yang. Berdebar, tubuh halus Tang Sueyun menempel di paha Chen Yang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Chen Yang. Chen Yang hampir tanpa sadar mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Tang Sueyun. Saat ini, Lin Zhenmin masuk dengan 2 cangkir kopi. Dia melihat Tang Sueyun duduk dengan ambigu di pelukan Chen Yang. Lin Zhenmin dengan tenang meletakkan kopi di atas meja, berbalik dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak bisa berdiri. Pipi Tang Sueyun sedikit merah karena malu, dan dia ingin bangun, tetapi tangan Chen yang mencengkeram tubuh halus Tang Sueyun. Kamu menggodaku, dan kamu ingin melarikan diri. Di mana di dunia ini ada hal seperti itu? Jangan bertingkah omong kosong, sudah kubilang, ini kantor, kamu. Sebelum Tang Sueyun bisa menyelesaikan kata-katanya, bibir Chen yang sudah dekat dengan bibir atasan Tang Sueyun. Lidah Chen yang membuka gigi Tang Sueyun dan menyerang mulut Tang Sueyun. Tang Sueyun tidak melawan. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk leher Chen Yang. Pada saat ini, Tang Sueyun teringat gerakan yang diajarkan Bai Wanxing padanya tadi malam. Dia memutar pinggangnya. Dalam sekejap, Chen Yang merasakan api menyerbu ke dalam hatinya. Chen Yang benar-benar tidak menyangka Tang Sueyun akan begitu proaktif. Tang Sueyun memutar pinggangnya, dan Chen Yang merasakan aliran panas di perut bagian bawahnya. Hanya ada sedikit pria yang tahan terhadap Dewi seperti Tang Sueyun. Tangan Chen Yang segera mengulurkan dan memasukkannya ke dalam pakaian Tang Sueyun. Saat telapak tangannya menyentuh kulit halus Tang Sueyun memeluk Chen Yang erat dengan kedua tangannya. Saat ini, dia benar-benar emosional. Setelah ciuman penuh gairah, Tang Sueyun akhirnya berhenti. Sesak napas. Tang Sueyun saat ini sangat menyentuh. Kopinya semakin dingin.
Tang Sueyun mengulurkan tangan dan mengambil cangkir kopi Chen Yang dan menyerahkannya kepada Chen Yang. Chen Yang tidak menjawab. Sueyun, sebagai hukuman, kamu harus memberiku minum. Tang Sueyun tidak menyangka Chen Yang akan menanyakan permintaan seperti itu. Namun, karena dia telah membuat Chen Yang marah sebelumnya, Tang Sueyun menuruti permintaan Chen Yang. Dia membawa cangkir kopi ke mulut Chen Yang, tetapi Chen Yang tidak meminumnya. Ketika Tang Sueyun melihat Chen Yang tidak minum, dia bertanya dengan bingung, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Beri aku makan dengan mulutmu, kata Chen. Meskipun kata-kata Chen Yang tidak keras, namun sangat jelas. Tang Sueyun hanya merasakan pipinya memanas. Dia tidak pernah menyangka pria Chen Yang ini akan bertanya seperti ini. Jangan lakukan itu. Tang Sueyun segera menolak, aku tidak akan pernah melakukannya. Itu terlalu menjijikkan. Bisakah kamu berhenti bersikap begitu menjijikkan? Tepat ketika Tang Sueyun mengatakan ini, tiba-tiba bibirnya Chen Yang menempel di bibir Tang Sueyun. Dalam sekejap, kopi di mulut Chen Yang telah masuk ke mulut Tang Sueyun. Tang Sueyun meminum kopinya hampir tanpa sadar. Dia meninggalkan pelukan Chen Yang dan ingin memuntahkan kopi di mulutnya. Tapi di mana kopi di mulutnya? Menjijikkan. Benar-benar menjijikkan. Tang Sueyun tidak menyangka Chen Yang melakukan ini. Berciuman adalah hal yang sangat menjijikkan sebelumnya. Hanya setelah melakukan kontak dengan Chen Yang barulah Tang Sueyun secara bertahap menerima ciuman. Tapi dia baru saja terbiasa dengan sentuhan bibir mereka, dan Chen Yang benar-benar melakukan ini. Tang Sueyun sangat marah. Chen Yang, kamu sangat menjijikkan, aku akan mengabaikanmu. Tang Sueyun tampak sangat sakit hingga dia ingin muntah, dan langsung bergegas ke kamar mandi. Ledakan. Pintu kamar mandi tertutup. Chen Yang memegang cangkir kopi di tangannya, duduk di kursi, dan menyesap kopinya. Memikirkan penampilan Tang Sueyun barusan, Chen Yang tidak bisa menahan tawa. Jangan bilang, kopi ini lumayan kalau diminum seperti ini, kata Chen Yang dalam hati. Di dalam kamar mandi, Tang Sueyun menutupi wajahnya dan merasakan pipinya panas. Bagaimana dia bisa memikirkan hal-hal yang menjijikkan dan menjijikkan seperti itu? Tang Sueyun memikirkan hal ini, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak ingin muntah karena jijik. Saya hanya merasa terlalu canggung untuk melakukan ini di kantor. Jika seseorang melihatnya, dia tidak akan bisa melakukannya. Ketika Tang Sueyun keluar, Chen Yang sudah menghabiskan kopinya dan sedang duduk di kursi Tang Sueyun, dengan santai menunggu Tang Sueyun kembali. Tang Sueyun mengambil cangkir kopinya dan duduk di sofa. Begitu dia menyesapnya, dia memikirkan adegan Chen Yang menyesap kopinya sedikit demi sedikit, dan pipinya terasa panas lagi. Bagaimana dengan Tang Sidong? Chen Yang bertanya. Dokter berkata dia akan mengatur operasi. Ketika Tang Sueyun mendengar Chen Yang menyebut Tang Sidong, dia menatap Chen Yang dengan mata gelapnya dan berkata, bisakah kamu benar-benar tidak menyembuhkan penyakitnya? Itu bisa disembuhkan. Chen Yang berkata, masih mungkin untuk membantunya menghilangkan rasa sakit. Lalu kenapa kamu tidak membantunya? Bantu saingan cintaku. Apakah saya bodoh? Chen Yang berkata, Tang Sidong datang untuk memprovokasi dia. Saya masih bersikap sopan dengan tidak memukulinya. Bagaimana saya bisa membantunya mengobati penyakitnya? Tang Sueyun terdiam, dan tiba-tiba merasa bahwa Chen Yang benar. Aku tahu kamu marah, tapi bagaimanapun juga, dia selalu menjagaku di masa lalu. Aku telah memperlakukannya sebagai pamanku selama bertahun-tahun. Tiba-tiba aku melihat bahwa dia sakit dan aku tidak bisa mengabaikannya. Tang Sueyun, aku hanya mengingatkanmu untuk menjauh dari Tang Sidong. Chen Yang berkata, Tang Sidong adalah orang yang bernasib buruk. Siapapun yang terlibat dengannya akan menghancurkan keluarganya. Chen Yang, aku tahu kamu tidak menyukainya, tapi tidak perlu mengatakan itu. Kata Tang Sueyun, ini adalah ramalan, sebuah metafisika. Chen Yang berkata, jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Lagi pula, aku sudah mengatakan apa yang harus aku katakan. Apakah kamu mendengarkan atau tidak, itu urusanmu. Chen Yang berdiri dan berjalan pergi. Ketika Tang Sueyun melihat Chen Yang pergi lagi, dia segera meletakkan cangkir kopinya dan berhenti di depan Chen Yang. Apakah kamu marah lagi? Saya hanya berpikir Anda tidak perlu membicarakan Tang Sidong.
saya sudah melihat dengan jelas karakternya dan akan menjauh darinya. Aku tidak marah. Chen Yang berkata, ada hal lain yang harus saya lakukan dan saya harus pergi ke rumah sakit Zonghai. Rumah sakit Zonghai. Tang Sueyun terkejut, mau mencari Zhang Shueyao. Chen Yang mencubit pipi Tang Sueyun dengan tangannya. Apakah kamu hanya memiliki Zhang Shueyao di hatimu? Anda tidak akan lupa, kan? Zongtian Group ingin menjual sahamnya di rumah sakit Zonghai. Saya akan pergi ke sana dan membantu Anda melihat apakah saya bisa melepaskannya. Orang-orang tidak menyukai rumah sakit Zonghai selama tidak ada yang membeli rumah sakit Zonghai. Anda dapat terus mengakuisisi grup Zongtian. Ah, jadi itu yang terjadi. Tang Sueyun menghela nafas lega, kalau begitu aku akan berkemas dan menemanimu ke sana. Tepat ketika Tang Sueyun mengatakan ini, dia tiba-tiba mendengar suara Lin Zhenmin datang dari luar. Tuan Tang, kami sedang sibuk dan tidak dapat menemui siapapun. Minggir, suara seorang pria terdengar. Bang, pintu kantor dibuka, dan Tang Xifeng serta seorang pria berusia 50-an masuk. Di belakang mereka, Lin Zhenmin dihentikan oleh seorang pengawal yang mengenakan kacamata hitam. Tang Xifeng tersenyum di sekujur tubuhnya. Begitu dia masuk, dia tersenyum pada Tang Sueyun dan berkata, saya mendengar bahwa Anda membuka perusahaan Tongtian Yaoshi di seberang grup Zongtian kami. Saya secara khusus membawa Presiden Yu dari Kamar Dagang Xuanlong untuk melihatnya hari ini. Yu Taiyue, Presiden Kamar Dagang Xuanlong, juga merupakan tokoh nomor 1 di Jiangnan. Tang Sueyun tidak pernah menyangka bahwa Yu Taiyue dari Kamar Dagang Xuanlong akan datang. Untuk sesaat, Tang Sueyun sudah mendapat firasat buruk meskipun dia tidak menyukai Tang Xifeng, tapi dia tidak bisa menyinggung perasaan Yu Taiyue, Presiden Kamar Dagang Xuanlong. Presiden Yu, selamat datang di perusahaan Tongtian Yaoshi kami. Tang Sueyun menyambut. Mata Yu Taiyue menyapu Tang Sueyun. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Tang adalah wanita tercantik di dunia dan merupakan dewi dunia investasi. Sayang sekali saya tidak pernah berkesempatan bertemu dengan Tuan Tang. Sekarang saya melihat Tuan Tang, dia memang sangat cantik. Jika memungkinkan, saya ingin mengundang Tuan Tang untuk bergabung dengan Kamar Dagang Xuanlong kami. Ketika Tang Xifeng mendengar perkataan Yu Taiyue, dia langsung berkata kepada Tang Sueyun, Tang Sueyun, kenapa kamu tidak segera berterima kasih kepada Presiden Yu? Tidak semua orang bisa bergabung dengan Kamar Dagang Xuanlong. Sebelum Tang Sueyun dapat berbicara, dia mendengar Chen yang berkata, Tang Sueyun tidak akan bergabung dengan Kamar Dagang Xuanlong. Saya pikir Anda akan tidak memaksanya dalam hal ini.